Jadi apa artinya Tuhan beserta dan kita Immanuel? Ya, ketika kita tahu, sadari bahwa Tuhan menyertai kita dan kita menjadi orang yang berhasil dalam segala hal. Ya, sekali lagi ya, Tuhan menyertai kita, kita berhasil. Israel tuh tahu sekali kata-kata ini, ya, bahwa Tuhan itu selalu menyertai dia tanpa upaya tadi kan, bukan orang yang kuat, bukan orang yang berhikmat. Tahu banget Israel. Apa arti itu di dalam pandangan orang Israel? Kalau ketika mereka perang, ketika Tuhan menyertai mereka, mereka selalu menang. Dan itu juga berarti dalam konteks modern. Ketika mereka perang 6 hari dalam konteks modern, Tuhan menyertai mereka. Dalam 6 hari, mereka mengalahkan musuh di sekeliling mereka yang jauh lebih banyak. Yang persenjataannya jauh lebih kuat. Negara-negara sekeliling. Dan mereka itu sangat-sangat jauh lebih lemah. Seperti pada zaman Yosua, zaman di Alkitab, Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Pak, artinya apa Pak? Bunyi sangkakala. Ada domba atau ada kambing atau ada antelope yang dipotong, mati, dan tanduknya diambil. Artinya apa? Ada finish work. Ketika saudara mendeklarasikan finish work, sudah selesai, masalah saudara selesai. Raksasa-raksasa saudara rubuh semua. Tembok-tembok masalah saudara rubuh semua. Segampang itu Pak? Ya segampang itu. Tapi adakah telinga yang mendengar, yang mau percaya? Ya shalom, saudara-saudara yang paling dikasihi Tuhan, beloved. Jumpa lagi dengan kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib bagi kita. Kita ini orang-orang yang greatly blessed, diberkati sangat besar, disukai sangat tinggi, highly favored, dikasihi sangat dalam, deeply love. Kita ini memandang Yesus, menerima apa yang Yesus layak terima. Yesus layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan berkat-berkat. Tuhan Yesus itu layak. Kalau ditanya siapa yang layak? Yesus. Tetapi siapa yang menerima anak domba itu? Kita, saudara dan saya. Siapa yang dipermuliakan? Yesus, Tuhan yang dipermuliakan. Kenapa dia dipermuliakan? Karena unmerited favor. Kita hanya terima. None of me, all of Jesus. Dia yang dipermuliakan. Kalau saudara hanya menerima supply. Siapa yang dipermalukan? Siapa yang dikalahkan? Iblis. Kembali lagi kita dalam tayangan seperti itu, ya. Dan kita ini tahu bahwa Yesus itu adalah indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, ya tidak sombong. Waktu dia lembut, ya tidak lemah. Ya Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Segala hamba yang melayani kita. Sekuat baja, selembut beludru. Dia gembala yang agung, gembala yang baik, sekaligus anak domba yang disembelih. Dia penyedia, pensuplai segala yang kita perlukan, sekaligus roti hidup buat kita. Mana yang turun dari surga, yang bukan hanya memuaskan kita, tapi sungguh-sungguh bermanfaat dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Saudara sudah mendengar di bagian yang pertama, bagaimana Yusuf disertai oleh Tuhan, dan Tuhan membuat dia menjadi orang yang selalu berhasil. Di dalam perjanjian lama, Yusuf, anak Yakub, menjadi raja muda di Mesir. Karena apa? Bukan karena dia hebat. Dia orang budak, dia orang penjara, kemudian
Tapi dia raja muda di Mesir. Sukses. Dan dia katakan, karena Tuhan menyertai. Demikian juga Yusuf di dalam perjanjian baru, suami Maria. Kita sudah mendengar, dia mumet. Pusing. Karena dia sudah bertunangan dengan Maria. Tetapi istrinya, atau tunangannya ini, mengatakan bahwa dia hamil. Kita sudah mendengar. Suatu cerita yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mengatur dari Eden sampai Maria. Untuk melahirkan juru selamat manusia. Yang dikatakan Immanuel. Saudara dan saya dapat berkata, Tuhan menyertai saya. Tidak pernah meninggalkan saya. Saya adalah orang yang selalu sukses. Ayo ulang-ulang ya. Tuhan menyertai saya, Melkisedek. Misalnya nama saya Melkisedek. Tuhan menyertai Melkisedek. Dan Melkisedek adalah orang yang selalu sukses. Oh belum Pak, belum kelihatan. Tenang. Serumit apapun, masalahnya tersolusikan. Ya, jadi ayat-ayat yang saudara boleh baca di dalam Matius 1 ayat 19 sampai 25, ya sudah lihat cerita kisah bagaimana Yusuf, Maria dan melahirkan Yesus Immanuel, Yesus juru selamat. Immanuel, Tuhan menyertai, Allah menyertai kita artinya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, Yosua 6 ayat 20, Yosua 6 ayat 20, Ibrani 13 ayat 5. Saudara jangan takut ya, sama-sama sekali lagi katakan dengan saya, siapa yang layak? Yesus. Siapa yang menerima? Saya. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Siapa yang dikalahkan? Iblis. Dan jangan lupa, saudara bisa berkata senantiasa terus menerus bahwa Tuhan menyertai Melkisedek atau nama saudara, dan Melkisedek adalah orang yang selalu berhasil. Ya, jadi kita sudah dengar tadi ya, kita melanjutkan nih. Kan bingung tuh Yusuf. Tapi kita sudah mulai lihat ya bagaimana Yusuf sebenarnya keturunan raja-raja tapi kena kutuk Yekonya. Dan dia menjadi miskin. Keturunan raja loh. Maksudnya tahta-tahta Israel itu diterima oleh Yusuf. Jadi miskin. Persembahannya aja terkukur. Sementara Maria, keturunan demi keturunan. Di dalam Lukas 3. Tetapi di situ ada terakhir Eli. Menjadi yang tadinya mertua Yusuf menjadi ayah Yusuf. Diangkat, diadopsi. Dan Maria yang tadinya nggak memiliki warisan karena perempuan, memiliki warisan. Ya, anak-anak Zelofehad minta sama Musa dan Tuhan mengubah atau menambahkan kasih buat wanita atau keturunan perempuan menerima warisan. Saudara boleh cek ya nanti di khotbah yang sebelumnya bagian pertama. Jangan lupa like, subscribe, share. Yang teruskan ya. Jadi bagaimana Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Sebagai anak manusia, dia lahir dari anak darah Maria. Sesuai dengan nubuatan. Yesaya 7 ayat 14 ya, anak darah, virgin. Karena ada Roh Kudus. Dibuahi oleh Roh Kudus. Saudara harus tahu ya bahwa darah murni, darah Yesus yang adalah putra yang diberikan oleh Allah itu tidak bercampur. Karena di dalam kandungan itu ada plasenta yang menghubungkan antara bayi dengan ibu, atau di kandungan ibu ada plasenta namanya. Dan kedokteran atau ilmiah, dan ini kebenaran, bahwa plasenta itu tidak mencampur darah ibu dengan darah bayi atau embrio ini, darah anak. Hanya menyalurkan makanan dan membuang waste atau kotoran. Oksigen, oke. Tapi tidak darah. Contoh. Golongan darah saya O. Istri saya golongan darahnya A. Anak saya golongan darahnya O. Karena ikut saya, yang laki-laki. Tapi yang perempuan A, ikut ibunya. Ya bagaimana kalau bercampur golongan darah O, anak saya yang laki-laki misalnya bercampur dengan ibunya A? Ya nggak bisa saudara. Kalau kita transfusi darah, oh saya darah O, ya, darah apa? Darah apa aja lah, mau A, mau B, masukin. Mati saudara. Nggak bisa.
Jadi darah Yesus ada putra yang diberikan anak Allah. Tetapi kenapa harus jadi manusia? Seperti di dalam Alkitab dikatakan bahwa penebus itu harus sekaumnya. Seperti Boas menebus Ruth. Syarat pertama harus keluarga, sekaumnya. Allah menjadi manusia harus jadi manusia dulu. Kalau Allah yang menyelamatkan saja, nggak sesuai hukum Taurat, nggak sesuai aturan, nggak sesuai ketetapan. Yang kedua harus kaya, karena harus beli, harus tebus. Yesus memiliki langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Dia bukan kaya lagi, bintang-bintang semua punya dia. Dan yang ketiga yang paling penting adalah mau. Sama-sama katakan mau. Yesus mau turun dari surga untuk menebus saudara dan saya. Menjadi juru selamat. Dan kita sekarang udah tahu, ternyata juru selamat itu menghadapi tantangan ribuan tahun dari Eden. Berusaha iblis membunuh terus-menerus. Saudara dengar ya khotbah yang sebelumnya. Bahkan begitu kusutnya sampai mumetnya. Tetapi Tuhan tidak mumet, Tuhan tidak kusut. Tuhan menyelesaikan semua dengan rapi, dengan teratur, dengan selesai pada waktunya, tepat waktunya. Tuhan mengatasi segala waktu dan ruang, membuat mujizat, dan mujizat. Tidak bercampur, saudara. Luar biasa ya. Jadi beres semua. Solve. Iblis dikalahkan mutlak. Yesus, juru selamat. Ternyata anak manusia 100% murni, bukan mutan. Seperti keturunan raksasa Nephilim di zaman Nuh. Bukan. Sudah dimusnahkan semua. Jadi sekarang kita tahu, oh ternyata air bah itu untuk memusnahkan manusia mutan itu. Nephilim. Manusia-manusia yang sudah tidak murni lagi. Karena harus menurunkan manusia murni untuk mencapai Mesias. Oh, kita tahu semua sekarang. Bagaimana Tuhan menjaga Yusuf. Bagaimana Tuhan menjaga semua keturunan Daud. Sampai kepada Yusuf dan Maria. Dua keturunan yang sama-sama keturunan Daud. Natal nih ya. Natal mesti lebih jelas lagi buat kita. Ya Tuhan senang kita menerima warisan itu. Ya Tuhan senang. Kenapa? Dia juru selamat. Dia Immanuel. Tuhan beserta kita. Dia senang buat kita orang yang sukses, berhasil. Kita lanjutkan dulu ya. Tadi Matius 1 ayat 25-nya. Kemarin masih, 24 ya. Yang waktu yang lalu masih sampai 23. Nah bagaimana Yusuf sudah mendengar kabar baik. Ya bahwa malaikat datang. Jangan ragu, jangan takut untuk ambil Maria sebagai istri. Sebab anak yang dikandung dari Roh Kudus. Wah dia ngerti deh. Dan luar biasanya setelah dia lakukan, dia kerjakan, semuanya beres. Semuanya beres. Ya sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi ambil. Kok nggak dirajam Pak? Kok nggak gini? Nggak tahu sih. Tuhan atur aja semua. Di mana ada Yesus, semua beres. Di mana ada Yesus, ada emas, kemenyan, dan mur. Dia jadi miskin, jadi kaya. Mungkin ya. Tapi nanti saya mau tanya juga. Ketika Yusuf menikah dengan Maria, hamil semakin besar, terjadi cacah jiwa itu. Terjadi mengadakan sensus. Sehingga orang sibuk semua, pulang mudik semua. Sehingga kehamilan Maria nggak terlalu kelihatan. Tuhan amankan. Ya ini sih bayangan saya aja. Tapi tetap aja. Tuhan itu adalah solusi dari semua masalah Yusuf. 25, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Tetap perawan. Perawan ya. Dan Yusuf menambahkan dia Yesus. Yesus itu Yesua dalam bahasa Ibrani. Yesua artinya apa?
Tuhan adalah juru selamat kita, juru selamat dia, juru selamat semua. Ya kan pernah katakan. Jadi job description Tuhan dalam buku ini katakan job desk Tuhan apa? Juru selamat. Juru mudi ya tukang setir mobil. Juru masak ya tukang masak. Juru selamat ya ahlinya adalah menyelamatkan. Utuh, sukses, berkemenangan dalam segala hal. Keselamatan itu soteria. Wholeness, utuh semua. Segala aspek. Kesehatan saudara, keuangan saudara, keluarga saudara, hubungan suami istri saudara, anak-anak saudara, perlindungan saudara, proteksi saudara, sukacita, damai sejahtera saudara, hikmat saudara, segala aspek. Ya, dan dia sekali lagi ya katakan, Tuhan senang kalau kita sukses. Sekali lagi, Tuhan senang kalau saya sukses. Benar-benar. Ya, Tuhan berkenan memberikan kepada kita juru selamat. Tuhan berkenan memberikan kepada kita kerajaannya. Kita sudah tahu, saya dengar tadi yang di waktu yang lalu. Bagaimana kerajaan itu, Daud itu memiliki kerajaan dari Saul yang dipindahkan kepada Daud, beloved, orang yang dikasihi, yang disukai, bukan karena dia baik, karena dia hanya berfokus kepada Yesus. Diberikan kepada saudara. Dan saya, kenapa? Karena Tuhan itu yang dipermuliakan. Itu aja. Ketika saudara dan saya adalah anak Allah, kita diberkati, kita sukses, Tuhan yang dipermuliakan. Kenapa, Pak? Karena kita menerima unmerited favor dan kebaikannya saja. Apa itu, Pak? Karena kita menerima yang tidak layak kita terima, yang Yesus layak terima, yang kita nggak layak terima, yang Yesus layak terima, yang kita nggak layak terima, kita terima. Apa itu, Pak? Kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan berkat-berkat. Yesus layak, Yesus layak. Tapi kita menerima apa yang Yesus layak terima. Kok bisa begitu, Pak? Karena kita didudukan bersama Yesus. Kedudukan menentukan supply. Kok bisa gitu, Pak? Ya seperti itulah janjinya. Makanya kita ditebus oleh juru selamat. Ya, kita minta lebih banyak lagi. Jangan nggak minta, saudara. Ya, karena apa? Karena waktu kita minta dia senang. Kenapa dia senang, Pak? Karena dia dipermuliakan. Kenapa dia bisa dipermuliakan, Pak? Dia dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Selesai ya. Karena itu kita minta. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan itu sanggup. God is able to do, melakukan. Exceedingly, abundantly, above. Jauh, sangat jauh, berlimpah-limpah. Jangan jauh, lebih banyak, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Nah gitu. Exceedingly, abundantly, above. Semua yang kita minta dan kita doakan. Kok begitu, Pak? Iya, makanya minta. Minta yang besar. Seperti Kaleb, minta yang besar. Give me this mountain, kata Kaleb. Berikan aku gunung ini, Hebron, yang ada raksasanya. Karena dia tahu yang berperang Tuhan. Menghadapi raksasa. Karena dia tahu rumah raksasa itu besar. Kebun raksasa itu besar. Sumur-sumur raksasa itu besar. Harta karun raksasa itu besar. Dan Tuhan memberikan jauh lebih lagi. Sangat berlimpah-limpah, jauh lebih tinggi. Ulang ya, exceedingly. Sangat jauh. Exceedingly. Abundantly, berlimpah-limpah. Above, di atas. Kalau 0 di atasnya ya tetap 0 mungkin ya. Pengalinya berapapun, kalau 0 ya 0. Makanya saudara mulai minta. Dia juru selamat yang sudah diberikan. Dia mewarisi kita kerajaan. Tadi kita sudah dengar, atau sudah dengar lagi di bagian yang pertama. Bagaimana Yusuf atau Maria menerima warisan sebagai perempuan. Iya, sebagai perempuan. Tuhan atur sedemikian melalui Zelofehad. Ya.
Dengar lagi, kalau saya ulang nanti dia panjang lagi. Dan bagaimana Yusuf juga diangkat anak sama mertuanya sebenarnya, ayahnya sendiri. Jadi justru jalur sini yang aman. Iblis pikir dari jalur sini. Jalur sini apa Pak? Jalur keturunan Matius 1 sama Lukas 3. Ya, ini menurunkan secara manusia Yusuf, ini secara manusia Maria. Denger aja ya. Jadi warisan kerajaan. Jadi kita memiliki kerajaan, sama-sama katakan kerajaan. Yesus itu anak Daud, raja. Ya, dia itu raja segala raja, putra Allah. 100% Allah, 100% manusia. Kenapa harus jadi 100% manusia? Karena harus menebus juru selamat. Nyambung semua saudara. Ya, dan Yesus itu yang luar biasa itu 100% Allah, 100% manusia itu ada Immanuel. Allah yang Maha Kuasa menyertai kita. Sama-sama katakan Allah yang Maha Kuasa menyertai kita. Allah yang Maha Kuasa menyertai saya. Ya, bayangkan, saudara nggak usah lagi lihat ke diri kita. Apakah diri kita itu, wah saya mah orang bodoh, orang miskin, orang kurang, orang begini, orang begitu. Saya emang nggak dianggap sama keluarga saya. Saya emang udah buangan. Saudara qualified tuh kayak gitu tuh. Karena firman Tuhan katakan ya bahwa 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Wah, saya orang bodoh. Saudara qualified ya. Pertama bodoh. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat atau hikmat dunia. Wah, itu mah orang pintar, itu mah dokter dan gini. Tapi nggak kenal Immanuel. Nggak tahu. Saudara tahu. Wah, yang malu siapa? Mereka, bukan saudara. Dan B ya, atau kedua, apa yang lemah bagi dunia? Saudara lemah, nggak punya apa-apa. Ya, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat, orang-orang kuat yang berpengaruh. Wah, dia mah anak jenderal, dia mah anak, bukan berarti anak jenderal, anak raja atau anak apa, nggak bisa jadi orang percaya ya. Tetapi Daud yang mengembalakan 2-3 ekor domba ayahnya di padang gurun, diangkat menjadi raja. Apa yang bodoh? Apa yang lemah? Ya, dipilih Allah. Jadi saudara dan saya maksudnya gini, ada harapan ya. Doa 8. Dan apa yang tidak terpandang. Nah, kali lagi. Dan yang hina. Orang miskin, dari keturunan miskin, dari kasta terendah mungkin ya kan. Dipilih Allah spesial. Nah, itu juga gambaran apa? Gak usah sombong. Gak usah memegahkan diri. Kita semua butuh kasih karunia. Unmerited favor. Kita semua perlu menerima yang kita gak usahakan, yang kita gak upayakan, yang kita tidak layak terima, tapi kita terima. Unmerited favor itu namanya. Kemurahan yang tidak layak kita terima. Kebaikan Tuhan. Kita semua butuh. Tidak berarti, ya bahkan dikatakan, ya tadi miskin, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi benar-benar ada harapan untuk semua. Tuhan sampai ambil yang paling dasar sekalipun. Sama-sama katakan, ada harapan. Harapan Tuhan pasti. Positive expectation of good. Apa tuh Pak? Pengharapan atau harapan pasti yang baik. Positif. Ya, makanya Yusuf di bagian pertama telanjang di pasar budak, nggak punya rekening di bank, nggak punya keluarga, orang tua, nggak punya koneksi, orang berpengaruh, orang kaya, nggak masalah. Kenapa? 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Jadi upaya diri itu memegahkan diri, usaha perform diri itu memegahkan diri. Di hadapan Allah, artinya di hadapan Allah ternyata kita ini hanya adalah penerima. Tangan yang terbuka menerima. Good opinion of God. Hanya berpikir opini yang baik tentang Tuhan. Itu yang berkenan, itu yang Tuhan senang. Itu yang Tuhan mau. Kita rest, bergantung, bersandar hanya kepada kasih karunia.
Rest bergantung bersandar hanya kepada kasih karunia. Rest bergantung bersandar hanya kepada kasih karunia. Ya, jadi perjuangan, usaha atau upaya, tekad, kemauan tidak dapat melakukan yang hadirat Tuhan dapat lakukan dalam sekejap. Benar, saudara. Ya, kenapa? Karena kesaksian ya dari buku ini saya baca kesaksiannya. Singkatnya gini. Seorang pemimpin pengerja NCC yang sekarang jadi pemimpin pengerja NCC dulunya adalah pemabuk. Dia nggak bisa hidup sehari pun tanpa minum minuman keras. Suatu ketika dia sedang olahraga, main squash dan sedang tidur-tidur istirahat, Tuhan datang. Ya berbaring, tiba-tiba hadirat Tuhan datang. Dan dengan hadirat Tuhan itu dia bangun, dia dilepaskan. Oh, sesimpel itu Pak ya. Gimana Pak untuk hadirat Tuhan? Ya sadari, ya percaya, ya terima. Tuhan beserta saudara. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Amin. Ketika kita jatuh, iya kita jatuh sekalipun. Ketika kita gagal sekalipun, dia tidak mendakwa kita, dia tidak menghukum kita. Kita tidak perlu punya hati nurani untuk mengharapkan penghukuman. Itu adalah kesadaran bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena performance kita, bukan upaya kita. Hanya karena kebenaran apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Hanya karena darah Yesus yang menyucikan kita. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita mewarisi lagi. Amin. Luar biasa ya. Begitu luar biasa. Jadi apa artinya Tuhan beserta dan kita Immanuel? Ya. Ketika kita tahu, sadari bahwa Tuhan menyertai kita dan kita menjadi orang yang berhasil dalam segala hal. Ya, sekali lagi ya, Tuhan menyertai kita, kita berhasil. Israel tuh tahu sekali kata-kata ini, ya, bahwa Tuhan itu selalu menyertai dia tanpa upaya tadi kan, bukan orang yang kuat, bukan orang yang berhikmat. Tahu banget Israel. Apa arti itu di dalam pandangan orang Israel? Karena ketika mereka perang, ketika Tuhan menyertai mereka, mereka selalu menang. Dan itu juga berarti dalam konteks modern. Ketika mereka perang 6 hari dalam konteks modern, Tuhan menyertai mereka. Dalam 6 hari, mereka mengalahkan musuh di sekeliling mereka yang jauh lebih banyak. Yang persenjataannya jauh lebih kuat. Negara-negara sekeliling. Dan mereka itu sangat-sangat jauh lebih lemah. Seperti pada zaman Yosua, zaman di Alkitab, Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Pak, artinya apa Pak? Bunyi sangkakala. Ada domba atau ada kambing atau ada antelope yang dipotong, mati, dan tanduknya diambil. Artinya apa? Ada finish work. Ketika saudara mendeklarasikan finish work, sudah selesai. Masalah saudara selesai. Raksasa-raksasa saudara rubuh semua. Tembok-tembok masalah saudara rubuh semua. Segampang itu Pak? Ya segampang itu. Tapi adakah telinga yang mendengar yang mau percaya? Dengan sorak-sorai yang nyaring. Artinya apa? Deklarasikan. Dengan nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing. Langsung ke depan. Kok bisa langsung ke depan? Kan ada raksasa Pak. Raksasa roboh semua. Ya, dan merebut kota itu. Kalah jumlah, kalah orang, kalah persenjataan, kalah pengalaman. Menang. Sama-sama katakan, menang. Lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Karena Tuhan menyertai. Ketika ada tabut, gambaran di Perjanjian Lama, kehadiran Tuhan, ada kemenangan. Menjara. Amin. Jadi sekali lagi, hal-hal baik di dalam bisnis kita, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam sekeliling kita, karena Tuhan menyertai. Bahkan ketika saudara masuk di dalam suatu toko itu ramai. Masuk dalam rumah makan itu ramai. Kenapa? Ada berkat yang menyebar. Kenapa? Tuhan menyertai. Nah, kesadaran itu yang kita harus miliki. Praktekkan kesadaran itu.
Ya mudah praktekannya. Katakan aja, Yesus menyertai saya. Masuk kemanapun, Yesus menyertai saya. Dan yang saya lakukan akan selalu berhasil. Hanya mengucapkan. Sama-sama katakan, hanya mengucapkan. Ucapkan apa, Pak? Tuhan menyertai Melkisedek. Melkisedek menjadi orang yang selalu berhasil. Jadi secara mental, kita menyetujui bahwa Yesus menyertai kita. Mungkin secara mental kita ngobrol. Tuhan Yesus, I love you. Tuhan mengasihi saya. Ya, terserah. Jadi bahkan kita saking sadarnya nih akan kehadiran Yesus. Ya, sebenarnya waktu yang terbaik untuk bersyukur ada waktu di mana dikatakan bahwa hadirat Tuhan itu nggak kerasa. Ya, waktu terbaik untuk kita mengucap syukur pada Yesus untuk hadiratnya waktu tidak merasakan hadirat itu. Ya, kadang-kadang kita, saya nggak ngerasa, Pak. Saya lagi ngerasa tertekan. Saya lagi merasa sedih. Tapi saudara katakan, Yesus, Engkau menyertai saya. Saya berkhotbah. Saya menyampaikan Injil kabar baik dengan berhasil. Dengan beruntung. Ya, jangan gunakan perasaan. Pegang kepada janjinya bahwa dia adalah Immanuel. Contohnya apa, Pak? Contohnya bagus juga ya. Ada seorang yang baru menikah, seorang laki-laki. Pendeta, kok saya nggak ngerasain apa-apa tadi setelah diberkati sama Bapak Pendeta menikah, saya nggak ngerasain apa-apa. Nah, pendeta ngomong gini, kamu nggak mau nggak rasa, kamu jangan ribut, kamu sudah menikah. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan karena perasaan, tapi karena janji. Sama-sama katakan karena janji. Ya, jadi kita tidak bertindak berdasarkan perasaan, kita bertindak berdasarkan kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran. Tuhan berjanji, firman Tuhan berjanji bahwa dia akan tidak pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah melupakan kita. Mana ayatnya, Pak? Ya, baca lagi Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, Allah telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan, aku ya, tidak, bukan hanya tidak akan pernah. Itu tidak akan pernah, ya. Aku tidak akan pernah mengingat dosa-dosa dan kesalahanmu. Sama tuh, double negatif. Sama-sama katakan, double negatif. Membiarkan kau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. I will never leave thee nor forsake thee. Tidak akan pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan. Amin. Ya. Jadi kita selalu bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Kita selalu percaya, kita menerima, menikmati berkat-berkatnya dengan mengatakan ini milikku. Ketika kita dengar firman Tuhan. Oh, tadi Pak Melki bilang tuh, sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Oh, itu milik saya tuh. Oh, tadi Pak Melki bilang tuh, bahwa Kaleb meminta gunung ini atau Kanaan. Tapi itu perjanjian lama, nggak apa-apa. Tuhan sudah genapi semua buat kita. Oh, milik saya tuh Kanaan. Karena Kanaan di perjanjian lama, di perjanjian baru disebut God's rest. Atau land that flow milk honey tadi, atau tanah yang mengalir susu dan madu ini dikatakan dalam perjanjian baru tempat perhentian, tanah perhentian. Kita kan katakan apa? Itu milikku. Atau sudah katakan amin, so be it. Ya, kenapa? Kita dalam hati sadar Tuhan senang, Tuhan suka, Tuhan berkenan kalau kita diberkati. Kenapa? Siapa yang layak? Yesus. Siapa yang menerima? Saya. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Siapa yang dipermalukan? Tentu saja iblis. Siapa yang dikalahkan? Iblis. Amin. Ya, jadi kita itu percaya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Sungguh luar biasa. Dari pendahuluan bab 1 saja kami sudah melihat bahwa Bapak begitu senang, begitu baik, begitu luar biasa mau memberkati kami. Dan bahkan Tuhan sudah sediakan atur sedemikian rupa sehingga kami memperoleh juru selamat yang ada Immanuel yang selalu menyertai kami, dan kami menjadi orang yang selalu berhasil di dalam segala hal. Sukses, good sukses, sukses dalam segala hal, segala aspek. Wow, luar biasa Tuhan. Kami semua sekarang menyadari bahwa Tuhan yang dipermuliakan melalui kesuksesan kami, keberhasilan kami,
dalam keluarga kami, dalam keuangan kami, dalam apa yang kami kerjakan, kami lakukan, dalam apapun yang kami hadapi, kami bersyukur Tuhan, bahwa hari ini kami memperoleh kabar baik. Good news, kabar sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.